Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurfauziah dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 102210097. Di sini saya akan menjelaskan resum tentang jurnal yang telah dijelaskan pada minggu lalu. Yang pertama, transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk. Selanjutnya dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen yang disebut jurnal atau Book of Original Entry. Ini ada jenis jurnal terbagi menjadi dua. Yang pertama jurnal umum jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit. Yang kedua ada jurnal khusus jika usaha perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak, maka jurnal umum harus dipecah. Mengapa jurnal umum harus dipecah? Yang pertama untuk mengumpulkan dan menggolong transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi. Yang kedua, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Yang terakhir, untuk menciptakan pengendalian intern. Di sini ada prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok. Ketiga, penggunaan jurnal berkolom diposting ke buku besar cukup satu kali. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sebagai minim atau faktur penjualan. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Langkah-langkah perancangan jurnal. Yang pertama, studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pembuatan jurnal standar. Dan yang terakhir, perancangan jurnal. Di sini ada jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu penjualan barang dagangan dengan cara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, termasuk penjualan barang dagangan dengan cara tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai. Dan yang terakhir, jurnal umum atau memorial. Metode pencatatan data ke dalam jurnal. Yang pertama, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Yang kedua, informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Yang ketiga, jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadinya. Dan yang terakhir, dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Di sini ada metode pencatatan dalam jurnal dengan tangan. Yang pertama dokumen sumber, kedua jurnal, dan yang terakhir buku besar. Ini ada metode pencatatan dalam jurnal dengan mesin pembukuan. Yang pertama buku besar, kedua jurnal, ketiga buku bantu. Jurnal diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan diposting ke dalam buku pembantu. Dan yang terakhir ada dokumen sumber. Metode pencatatan data dalam jurnal dengan dokumen sumber yang berfungsi sebagai jurnal. Di sini ada secara periodik. Yang pertama dokumen sumber, kedua membuat rekap dokumen sumber, ketiga rekap dokumen sumber, dan yang terakhir buku besar. Terakhir ada metode pencatatan dalam jurnal dengan komputer. Yang pertama dokumen sumber, kedua terminal, ketiga arsip transaksi, empat arsip induk yang belum dimutakhirkan, yang keempat run updating, dan yang terakhir demikian resum yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.